Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Anak-anak, coba lihat di sekitar kalian. Ada pohon yang hijau, burung yang berkicau, tanah tempat kita berpijak, dan udara yang sejuk. Semua itu adalah bagian dari alam. Tapi, tahukah kalian kalau di alam ini kita tidak hidup sendirian? Ada banyak makhluk lain yang juga tinggal bersama kita loh. Ada tumbuhan, ada hewan, manusia, dan makhluk kecil lainnya. Mereka semua disebut para penghuni alam. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal siapa saja para penghuni alam itu, bagaimana mereka hidup, dan bagaimana cara kita menjaga agar alam tetap menjadi tempat yang nyaman bagi semua makhluk. Siap belajar bersama ya hari ini. Nah, anak-anak, coba lihat di sekitar kalian lagi. Di situ kan ada pohon, ada bunga, ada burung, ada tanah, ada air, dan langit bukan? Nah, semua itu disebut alam. Alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita seperti tumbuhan, hewan, air, dan tanah. Dengan kehidupan dan kekayaan yang dimilikinya, alam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, terutama ya kehidupan kita ini. Mengapa alam itu penting banget untuk kita? Yang pertama, alam menyediakan udara bersih, makanan, dan tempat tinggal bagi manusia. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini menjadi penopang kehidupan dari serangga kecil hingga hewan besar. Semuanya memiliki peran penting banget dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, dari materi pertama, tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu alam. Nah, kita masuk ke dalam materi yaitu para penghuni alam. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa sih itu ekosistem. Nah, kalian udah tahu apa itu ekosistem? Kalau belum tahu, Ibu kasih tahu ya. Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup dan benda tidak hidup saling berinteraksi. Makhluk hidup ini disebut komponen biotik, sedangkan benda mati disebut komponen abiotik. Itu ya, jadi ekosistem tadi apa? Tempat di mana makhluk hidup dan benda tidak hidup saling berinteraksi. Yang pertama itu ada tumbuhan sebagai komponen biotik. Tumbuhan termasuk komponen biotik karena hidup dan tumbuh. Mereka juga butuh air, udara, sinar, matahari, dan tanah untuk hidup. Ciri-ciri tumbuhan dapat tumbuh dari biji kecil menjadi tanaman besar. Yang kedua, membutuhkan cahaya matahari untuk membuat makanan sendiri melalui proses yang disebut fotosintesis. Yang ketiga, memerlukan air dan udara untuk hidup. Yang keempat, dapat berkembang biak misalnya dengan biji, batang, atau akar. Yang kelima, memberi manfaat bagi makhluk lain seperti menghasilkan oksigen dan makanan. Contoh tumbuhan di sekitar kita itu yang pertama ada pohon mangga, ada padi, bunga mawar, rumput, pohon kelapa. Semua tumbuhan itu di alam dan menjadi bagian penting dari kehidupan. Yang kedua itu ada manusia. Manusia diberi akal oleh Tuhan untuk mengatur dan menjaga alam agar semua makhluk bisa hidup dengan baik. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup itu bernapas menggunakan paru-paru, makan dan minum, tumbuh, bergerak, berkembang biak, berpikir dan berperasaan. Peran manusia di alam itu apa? Yang pertama itu ada menanam pohon agar udara tetap segar, menjaga kebersihan air dan tanah, melindungi hewan dari kepunahan, mengolah alam dengan bijak, misalnya berani atau berkebun tanpa merusak lingkungan. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan agar alam tetap bersih dan sehat.
Itu ya manusia sebagai komponen biotik. Yang ketiga itu ada hewan. Hewan adalah salah satu penghuni alam yang hidup berdampingan dengan manusia dan tumbuhan. Ada hewan yang hidup di darat, ada yang hidup di air, dan ada juga yang bisa terbang di udara. Peran hewan di alam itu memiliki peran juga ya, peran penting bagi alam agar tetap seimbang. Misalnya pertama yaitu membantu penyerbukan bunga seperti lebah, terus memberi manfaat bagi manusia seperti sapi menghasilkan susu, dan terus yang ketiga mengontrol jumlah hewan lain, misalnya elang memangsa tikus agar tidak terlalu banyak, dan yang terakhir itu menjaga keseimbangan ekosistem agar semua makhluk bisa hidup bersama dengan baik. Itu peran biotik hewan ya. Selanjutnya itu ada contoh komponen abiotik atau benda mati. Yang pertama itu ada matahari, ada air, ada udara, dan juga ada tanah. Itu berarti 4 itu contoh komponen abiotik atau benda mati. Selanjutnya itu juga ada ruang lingkup bagian ekosistem. Yang pertama itu ada individu. Individu adalah satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Yang kedua, itu ada komunitas. Komunitas adalah kelompok makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi yang saling berinteraksi. Selanjutnya, itu ada ruang lingkup bagian ekosistem. Yang ketiga itu ada populasi. Populasi adalah suatu kelompok dari individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu. Yang keempat itu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik dan ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu peran. Jadi setiap komponen itu memiliki peran masing-masing. Habis ini Ibu jelaskan ya. Komponen biotik yang pertama itu ada tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama yaitu penghasil oksigen, menyerap karbon dioksida, sumber makanan, pencegah erosi tanah, dan penyedia habitat. Yang kedua itu ada cacing tanah. Cacing tanah membantu menguraikan bahan organik dan meningkatkan sirkulasi udara dan air dalam tanah. Ya itu tadi ya, cacing itu membantu menguraikan bahan organik dan meningkatkan sirkulasi yang ada di dalam tanah. Yang ketiga itu ada semut. Semut membantu menguraikan bahan organik dan menjaga struktur tanah agar tetap sehat. Itu ya, itu semut. Semut itu membantu menguraikan bahan organik dan menjaga struktur tanah agar lebih sehat. Komponen biotik yang pertama itu ada cahaya matahari. Sinar matahari mendukung fotosintesis pada tumbuhan yang merupakan dasar rantai makanan. Yang kedua ada air. Air adalah komponen penting bagi semua makhluk untuk pertumbuhan, reproduksi, dan metabolisme. Dan yang terakhir itu ada tanah. Tanah menyediakan nutrisi penting bagi tumbuhan melalui kandungan mineral yang ada di dalamnya. Itu komponen abiotik cahaya matahari, air, dan tanah. Nah, selanjutnya itu ada hubungan yang unik pada makhluk hidup. Di sini nanti itu kita akan belajar apa itu simbiosis, terus contohnya itu apa saja, simbiosis itu ada berapa, gitu ya. Nah, yang pertama itu apa sih simbiosis itu? Kalian tahu nggak apa itu simbiosis? Simbiosis adalah interaksi antara dua organisme dari spesies berbeda yang hidup berdampingan, baik sementara maupun lama. Terdapat berbagai jenis simbiosis dengan karakteristik dan dampak yang berbeda bagi organisme yang terlibat. Itu tadi pengertian dari simbiosis. Selanjutnya itu ada simbiosis mutualisme. Dalam jenis simbiosis ini, kedua organisme mendapatkan manfaat dari interaksi tersebut. Nah, contohnya itu di sini ada lebah.
lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar sebagai makanan, sementara bunga dibantu dalam proses penyerbukan. Selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme. Dalam simbiosis ini, satu organisme mendapatkan manfaat, sementara organisme lainnya tidak terpengaruh atau baik positif maupun negatif. Itu tadi pengertian dari simbiosis komensalisme. Contohnya dari simbiosis komensalisme tadi yaitu ikan remora, di mana ikan remora ini menempel pada ikan hiu. Ikan remora mendapatkan makanan sisa dari hiu, tetapi hiu tidak berpengaruh oleh kehidupan remora. Nah, yang terakhir itu ada simbiosis parasitisme. Dalam jenis simbiosis ini, satu organisme atau parasit mendapatkan keuntungan dengan merugikan organisme lain atau inang. Contohnya dari simbiosis tadi yaitu simbiosis parasitisme. Contohnya itu ada kutu yang hidup di tubuh hewan mendapatkan makanan dari darahnya, sementara hewan itu mengalami kerugian kesehatan. Anak-anak, kita tadi kan sudah belajar materi tentang para penghuni alam. Nah, ternyata di alam ini kita itu tidak hidup sendirian, tetapi juga ada tumbuhan dan hewan yang hidup bersama kita, di mana tumbuhan itu memberikan oksigen dan makanan, hewan membantu menjaga keseimbangan alam dan juga memberi manfaat bagi manusia. Manusia memiliki akal untuk menjaga, merawat, dan melindungi alam agar semua makhluk bisa hidup dengan baik. Jadi semua makhluk hidup saling membutuhkan dan saling membantu agar kehidupan di alam tetap berjalan dengan seimbang dan indah. Karena alam itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tugas kita sebagai manusia adalah menyayangi, menjaga, melestarikan alam beserta penghuninya. Mulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menyayangi hewan di sekitar kita. Dengan begitu kita ikut menjaga agar bumi kita ini tetap indah, tetap bersih dan nyaman untuk semua makhluk hidup. Anak-anak hebat, yuk kita jadi penjaga alam kecil. Mulai dari hari ini kita sayangi semua makhluk hidup dan juga alam yang ada di sekitar kita supaya apa? Supaya alam di sekitar kita itu tetap indah. Nah, itu saja dari Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.